Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pasar modal. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya akan membacakan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Iwana Syafira, Monika Damayanti Purba, Alisa Salsabila, Susilawati, Suci Asari, Novi Fitriani, Inaya Salsabila Gultom, dan Farah Yasmin S. Nah, nantinya kami akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai pengertian pasar modal, manfaat, fungsi, serta produk-produk pasar modal. Dan juga kami akan membahas mengenai tentang jenis-jenis pasar modal, serta perbedaan pasar modal dan pasar sekunder. Nah, juga nanti akan diikuti penjelasan-penjelasan lainnya, maka dari itu mohon disimak untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Ya, penjelasan pertama akan saya mulai tentang pengertian pasar modal. Mungkin istilah pasar modal merupakan hal yang masih terbilang awam bagi masyarakat, khususnya di tanah air. Pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yakni pertama perusahaan emiten yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana atau investor tersebut. Sama halnya dengan pasar pada umumnya yang jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, pengertian pasar modal yakni mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi, pasar modal adalah tempat di mana berkumpulnya penjual dan pembeli juga, Pak, seperti pasar pada umumnya. Namun yang diperdagangkan adalah saham ataupun surat-surat berharga. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan manfaat dari pasar modal. Manfaat pasar modal tentunya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu bagi emiten dan juga bagi investor. Bagi emiten, manfaat pasar modal yaitu yang pertama jumlah dana yang dapat dihimpun dalam jumlah besar, karena dalam pasar modal tentunya akan menjual saham-saham dengan jumlah yang besar. Dan yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Dan yang ketiga, tidak ada convenience sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan, yang artinya investor hanya menyerahkan dana untuk dikelola lebih bebas oleh perusahaan nantinya, yang nantinya juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga investor. Sementara bagi investor, manfaat pasar modal yang pertama yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Jadi, baik investor ini mendapatkan laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yang diberikan kepada perusahaan tadi, sehingga investor juga mendapatkan pemasukan. Dan yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Nah, jadi itulah manfaat pasar modal. Sementara bagi negara sendiri, pasar modal juga memiliki manfaat tersendiri, yaitu yang pertama membangun perekonomian. Karena pasar modal ini dapat membantu menjalankan roda ekonomi suatu negara dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi, sehingga ekonomi masyarakat ataupun ekonomi negara yang pasar modalnya berkembang akan meningkat dengan pesat. Ya, demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalam. Nama saya Inaya Salsabila Gultom, NPM 1905160274. Selanjutnya adalah fungsi pasar modal. Adapun beberapa fungsi pasar modal sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua adalah sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga adalah sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat adalah sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima adalah sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yang keenam adalah sebagai indikator perekonomian negara. Produk-produk pasar modal. Produk-produk pasar modal terdiri atas 6. Yang pertama adalah reksadana.
Reksadana adalah tempat untuk mengimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Keuntungan dari investasi reksadana akan didapat dari 3 sumber pokok yaitu dividen, peningkatan nilai aktiva bersih, dan capital gain. Yang kedua adalah saham. Saham adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham adalah memiliki hak suara, perusahaan mendapat keuntungan, dividen mendapat keuntungan, dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Yang ketiga adalah obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan obligasi berupa bunga atau dikenal dengan istilah kupon, yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran, dan bisa juga triwulan. Yang keempat adalah saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak apa sajakah itu? Di antaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak untuk didahulukan mendapatkan dividen, hak untuk mendapat dividen dalam jumlah tetap dan risiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Dengan kata lain, saham preferen adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Maksudnya adalah di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, di sisi lain juga mempunyai karakteristik saham biasa. Yang kelima adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lain, contohnya obligasi dan saham. Tujuan diterbitkannya waran adalah supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten. Tentu, investor akan senang menginvestasikan dananya di bank apabila keadaan suku bunga tinggi. Yang keenam adalah right issue. Right issue adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal. Dikarenakan sebatas hak, maka investor yang terkait tidak diharuskan membelinya, dibandingkan dengan dividen yang secara otomatis diterima oleh pemegang saham. Keuntungan yang diterima oleh pembeli right issue adalah sama dengan imbalan saham, yaitu dividen atau capital gain. Nama saya Alisa Salsabila, NPM 1905160236. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan perorangan. Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, berdasarkan harganya. Pada pasar perdana, harga sekuritas tetap. Sedangkan pada pasar sekunder, harga berubah-ubah sesuai kekuatan pasar. Yang kedua, berdasarkan biaya transaksi. Pada pasar perdana, tidak dikenakan komisi, sedangkan pada pasar sekunder dikenakan komisi. Yang ketiga, berdasarkan kegiatan transaksi. Pada pasar perdana, hanya untuk pembelian sekuritas, sedangkan pasar sekunder
untuk pembelian maupun penjualan sekuritas. Yang keempat, berdasarkan pemesanan. Pada pasar perdana, pemesanan dilakukan melalui agen penjual, sedangkan pasar sekunder, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa. Yang kelima, berdasarkan jangka waktu. Pada pasar perdana, jangka waktu terbatas, sedangkan pada pasar sekunder, jangka waktu tidak terbatas. Yang keenam, berdasarkan uang hasil penjualan. Pada pasar perdana, uang hasil penjualan akan menjadi milik emiten atau pihak penerbit, sedangkan pada pasar sekunder, uang hasil penjualan akan menjadi milik penjual atau sekuritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Asari, NPM 1905160261. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar ketiga atau third market dan pasar keempat fourth market. Yang pertama, pasar ketiga atau third market adalah pasar perdagangan sekuritas pada saat pasar sekunder tutup. Penjelasan lebih lengkap, pasar ketiga disebut juga dengan over the counter atau OTC, adalah sarana tempat perdagangan saham pada saat pasar kedua tutup antara anggota bursa atau market maker dan investor serta harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Pada market maker di sini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Selanjutnya, pasar keempat atau fourth market adalah pasar yang menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah Instinet atau Institutional Network. Ini adalah contoh pasar keempat yang dijalankan oleh Reuters dengan jaringan komputer yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Apa saja itu? Mari kita simak pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. BAPEPAM dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin BAPEPAM sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur BAPEPAM agar berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu, Ketua BAPEPAM bertugas membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, fungsi dari BAPEPAM yaitu yang pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal, yang kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, yang ketiga, membina berbagai pihak yang bergerak di bidang pasar modal, yang keempat, menetapkan prinsip keterbukaan, yang kelima, penyelesaian keberatan berbagai pihak yang terkait di bursa, dan yang keenam, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Selanjutnya, wewenang dari BAPEPAM. Yang pertama adalah memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Yang kedua, memberi izin perorangan seperti wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjualan efek reksadana. Yang ketiga, memberi persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran.
Dan yang terakhir, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, seperti notaris, konsultan hukum, penilai, akuntan, dan wali amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Fitriani, NPM 271. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga penunjang pasar perdana terdiri dari: pertama, penjamin emisi efek, bertugas memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan dan membantu administrasi. Kedua, akuntan publik, bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Ketiga, konsultan hukum, bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Keempat, notaris, bertugas membuat berita acara RUPS. Kelima, agen penjual, bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Keenam, perusahaan penilai, diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Selanjutnya ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi, terdiri dari wali amanat yang bertugas menganalisis kemampuan emiten, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya. Kedua, penanggung. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya. Tiga, agen pembayar, bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Yang terakhir ada lembaga penunjang pasar sekunder, merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Terdiri dari: pertama, pedagang efek. Pedagang efek berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu. Kedua, perantara perdagangan efek, bertugas menerima order jual dan order beli investor. Ketiga, perusahaan efek, bertugas sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Keempat, biro administrasi efek, menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan. Kelima, reksadana, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal dan pasar uang oleh manajer investasi. Proses penawaran umum atau go public adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan, yaitu: pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Kedua, proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. Ketiga, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan menjadi lebih profesional. Keempat, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Kelima, emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Yasmin Syahrina dengan NPM 1905-160276 dengan program studi manajemen. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu persiapan dalam rangka penawaran umum. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go publik. Rencana go publik tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen, mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan penandatanganan perjanjian emisi. Khusus penawar obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang. Terlebih dahulu harus memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek, menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada BAPE-PAM, sekaligus melakukan ekspos terhadap di BAPE-PAM. Berikutnya, tahapan dalam rangka penawaran umum. Yang pertama ialah tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang dasar, yaitu 1. Penjamin emisi atau underwriter merupakan pihak yang paling banyak terlibat membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Yang kedua, akuntan publik atau auditor independen bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. 3. Penilaian untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. 4. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal option. Dan terakhir ialah notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen rapat. Tahap selanjutnya ialah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten, menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga BAPE-PAM menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya ialah tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misalnya, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di bursa efek. Tahapan terakhir ialah tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Di Indonesia, saham dapat dicatatkan di Bursa Efek Jakarta atau BEJ, sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI, Bursa Efek Surabaya, BES, atau dicatatkan di kedua bursa tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Monika Damayanti Purba, NPM 1905160235. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang go public. Sebelumnya, kita pasti sudah sering mendengar perusahaan yang sudah go public. Go public atau penawaran umum saham adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, perusahaan go public disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering, yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Adapun contoh dari IPO ini adalah Facebook yang menjual sahamnya seharga $38 Amerika Serikat pada tahun 2012 lalu. Adapun alasan-alasan perusahaan melakukan go public. Yang pertama, memperoleh dana murah dan basis pemodal yang sangat luas untuk keperluan penambahan modal. Tentu saja hal ini memudahkan manajemen dalam mengatur dan mengalokasikan dana segar yang diperoleh dari publik, terlebih kebutuhan dana tersebut ditunjukkan untuk proyek besar. Yang kedua, memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan atau company value, di mana setiap ada peningkatan kinerja operasional maupun keuangan umumnya akan berdampak pada harga saham di bursa. Yang ketiga, mengangkat image atau pandangan masyarakat terhadap perusahaan sehingga menjadi incaran para profesional sebagai tempat bekerja. Dengan menjadi perusahaan TBK, maka perusahaan memiliki akses dana yang lebih terbuka dan lebih luas, termasuk akses dana ke luar negeri. Dengan kata lain, perusahaan memiliki harga tersendiri di pasar finansial. Yang keempat, pemegang saham individu cenderung menjadi konsumen yang setia kepada produk perusahaan. Yang kelima, menikmati secara cuma-cuma promosi melalui media massa, terutama perusahaan yang blue chips. Hal ini terjadi karena secara otomatis perusahaan akan lebih banyak diekspos media, investor, dan lembaga lainnya. Yang keenam, mempertahankan kelangsungan usaha untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang mengakibatkan kebangkrutannya perusahaan. Yang ketujuh, kesempatan melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Yang kedelapan, mendapatkan insentif pajak sebesar 5% atau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2013. Dan yang terakhir, memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage untuk pengembangan perusahaan. Adapun proses go public yang memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama, persiapan segala sesuatu tentang proses penawaran umum. Yang kedua, pengajuan pernyataan pendaftaran dan memperoleh izin registrasi dari Bapepam. Yang ketiga, melakukan penawaran umum ke pasar perdana atau Initial Public Offering, di mana emiten menawarkan saham ke investor. Dan yang terakhir, memasuki pasar sekunder dengan mencatatkan efeknya di bursa. Adapun konsekuensi perusahaan melakukan go public. 1. Keharusan untuk keterbukaan. 2. Keharusan untuk mengikuti peraturan pasar modal yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. 3. Gaya manajemen yang berubah dari informal ke formal. 4. Kewajiban membayar dividen. Dan yang terakhir, berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Jika memenuhi persyaratan pencatatan,
Bursa Efek Indonesia memberikan surat persetujuan pencatatan. Emiten membayar biaya pencatatan dan Bursa Efek Indonesia mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Kemudian, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Strategi investasi di pasar modal. Bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan capital gain atau selisih lebih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian, bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami capital loss. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek, khususnya dalam bentuk saham, antara lain yaitu: pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke berbagai jenis saham. Kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatat di bursa. Ketiga, beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang, sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat itu. Keempat, membeli saham tidur. Maksud saham tidur ini ialah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini bisa disebabkan karena saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama. Dapat pula disebabkan karena kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal. Kelima, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memiliki strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Mereka akan cepat-cepat melepas saham-saham yang diperkirakan harganya akan mengalami penurunan atau buru-buru membeli saham yang menurut anggarannya akan mengalami kenaikan kurs. Keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu reksadana atau mutual fund. Melakukan investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh investment trusts. Strategi ini cocok untuk investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri
dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.